Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami. Yang pertama, saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu sebagai moderator. Saya Ade. Saya John Estri. Saya Depu. Kami dari kelompok 11. Permasalahan dalam ekonomi mikro dan penyelesaiannya. Judul presentasi dari kelompok 11 yaitu permasalahan dalam ekonomi mikro dan penyelesaiannya. Adapun latar belakang ekonomi mikro membahas bagaimana individu, rumah tangga, dan perusahaan membuat keputusan terkait alokasi sumber daya yang terbatas. Permasalahan utama yang dihadapi meliputi kelangkaan sumber daya seperti bahan baku dan tenaga kerja yang dapat memicu kenaikan harga, ketidakseimbangan pasar yang menyebabkan surplus atau kekurangan barang, serta ketidakefisien produksi di mana biaya tinggi menghambat daya saing usaha kecil. Selain itu, ada masalah distribusi pendapatan yang tidak merata, menimbulkan kesenjangan sosial, serta eksternalitas, yaitu dampak ekonomi seperti polusi yang mengaruhi pihak dan tanpa kompensasi. Adapun tujuan presentasi kami yaitu dalam ekonomi mikro, tujuan dari permasalahan yang dihadapi seringkali berkaitan dengan pemahaman dan analisis perilaku individu dan perusahaan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Adapun manfaat dari presentasi kami yaitu yang pertama adalah identifikasi faktor penyebab. Memahami faktor-faktor yang menyebabkan ketidakseimbangan seperti perubahan preferensi konsumen, fluktuasi harga, atau kebijakan pemerintah. Yang kedua adalah analisis dampak. Menganalisis bagaimana ketidakseimbangan ini mempengaruhi pasar. Dan yang ketiga adalah kebijakan. Menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk mengatasi ketidakseimbangan seperti intervensi pemerintah atau strategi bisnis yang dapat membantu menyeimbangkan penawaran dan permintaan. Adapun rumusan masalah yaitu banyak sekali permasalahan dalam ekonomi mikro yang berkaitan dengan bagaimana individu rumah tangga, perusahaan membuat keputusan alokasi sumber daya yang terbatas. Beberapa masalah terkait masalah ekonomi mikro adalah yang pertama, masalah kelangkaan. Sumber daya yang terbatas tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia yang tidak terbatas. Contohnya, bagaimana sebuah keluarga memutuskan alokasi pendapatannya untuk kebutuhan pangan, pendidikan, dan hiburan. Dan yang kedua adalah masalah harga dan pasar. Penentuan harga barang dan jasa dalam mekanisme pasar, contohnya, bagaimana harga kopi naik karena tingginya permintaan atau cuaca buruk yang mempengaruhi pasokan. Yang ketiga adalah masalah produksi. Menentukan barang dan jasa, apa yang harus diproduksi, beberapa jumlahnya, dan bagaimana metode produksinya. Contohnya adalah perusahaan memutuskan untuk memproduksi produk ramah lingkungan untuk memenuhi preferensi konsumen. Yang keempat adalah masalah konsumsi. Bagaimana konsumen memutuskan untuk membelanjakan uangnya? Contohnya adalah konsumen memilih antara memilih barang mahal berkualitas tinggi atau barang murah dengan kualitas lebih rendah. Yang kelima adalah masalah distribusi. Bagaimana pendapatan dan kekayaan distribusikan di masyarakat? Contohnya adalah kesenjangan pendapatan antara pekerja terampil dan tidak terampil. Yang keenam adalah masalah efisiensi dan keseimbangan. Bagaimana sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa secara efisien tanpa pemborosan. Contohnya adalah perusahaan meminimalkan biaya produksi untuk memaksimalkan keuntungan. Yang ketujuh adalah masalah eksternalitas. Dampak kegiatan ekonomi pada pihak lain yang tidak terlibat langsung. Contohnya adalah polusi dari pabrik yang merugikan masyarakat sekitar, eksternalitas negatif. Yang ke-8 adalah masalah informasi asimetris. Ketidakseimbangan informasi antara penjual dan pembeli yang dapat mengarah kepada putusan yang tidak optimal. Contohnya adalah pembeli tidak mengetahui kualitas barang yang sebenarnya, sementara penjual mengetahuinya.
Adapun solusi permasalahan dari tersebut yaitu untuk menyelesaikan masalah ini diperlukan intervensi pemerintah melalui subsidi, pajak, atau kebijakan harga. Selain itu, penguatan pasar bebas dapat dilakukan dengan mengurangi hambatan birokrasi dan mendorong persaingan sehat. Regulasi untuk mengelola dampak negatif seperti mengontrol polusi juga penting. Penggunaan teknologi, pelatihan tenaga kerja, dan program redistribusi pendapatan seperti BLT atau pajak progresif dapat membantu menciptakan keadilan ekonomi. Terakhir, edukasi masyarakat dan pelaku usaha diperlukan agar konsumsi dan produksi lebih efisiensi serta berkelanjutan. Cara penyelesaian permasalahannya yaitu 1. Intervensi pemerintah. Subsidi diberikan pada barang atau jasa penting seperti bahan pangan, pokok, dan energi untuk menjaga harga tetap terjangkau. Kedua, yaitu pajak diterapkan pada barang atau aktivitas yang berdampak negatif seperti polusi untuk mengurangi penggunaannya. Yang ketiga, kebijakan harga, menetapkan harga maksimum atau price ceiling untuk barang penting agar terjangkau atau harga minimum atau price floor untuk melindungi produsen kecil. Penguatan pasar bebas membuka peluang usaha dengan mengurangi hambatan birokrasi, mendorong kompetisi sehat antar pelaku usaha untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi. Regulasi dan penegakan hukum. Pengendalian eksternalitas mengatur dampak negatif seperti polusi melalui undang-undang dan sanksi tegas. Anti monopoli, mengawasi dan mencegah praktik monopoli atau kartel yang merugikan konsumen. Pengelolaan sumber daya, penggunaan teknologi yaitu mengadopsi teknologi modern atau meningkatkan efisiensi produksi. Pelatihan tenaga kerja yaitu memberikan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan produktivitas dan daya asing. Redistribusi pendapatan, bantuan sosial, program seperti bantuan langsung atau biasa dikenal dengan BLT ini atau subsidi kesehatan dan pendidikan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Pajak progresif, pajak yang lebih tinggi untuk kelompok pendapatan besar guna mendukung keseimbangan ekonomi. Kampanye dan edukasi, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang konsumsi bijak dan ramah lingkungan. Penyuluhan bagi pelaku usaha kecil agar lebih efisien dan produksi dan distribusi. Kesimpulan yang kami dapatkan adalah yang pertama, permasalahan ekonomi mikro umumnya berasal dari keterbatasan sumber daya yang ketidakseimbangan pasar yang berdampak pada kelangkaan barang, ketidakefisienan produksi, serta ketidakadilan dalam distribusi pendapatan. Masalah ini memerlukan pengelolaan yang baik untuk memastikan alokasi sumber daya yang dilakukan secara optimal dan merata. Yang kedua adalah faktor eksternal seperti eksternalitas negatif dan kurangnya regulasi yang memadai sering memperburuk permasalahan dalam ekonomi mikro. Penyelesaian masalah ini memerlukan intervensi pemerintah, penguatan pasar, serta edukasi masyarakat dan pelaku usaha untuk mencapai efisiensi dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih sudah menonton. Bye bye, dadah. Itu udah 3.